Non, gak disuruh masuk, si Mbok bertanya setelah Ferry berlalu. Dia memang tidak mampir dulu, katanya sudah sore, ada hal yang harus dia kerjakan pula. Enggak, Mbok, dia katanya lagi ada urusan. Aku menjawab, oh begitu, silahkan Non. Si Mbok dengan ramah mempersilahkan aku masuk. Aku pun mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Loh, Non, bajune kok kayak berubah? Rambut Non juga. Si Mbok kaget dengan tampilanku yang berbeda dari tadi saat akan berangkat. Ceritanya panjang, Mbok. Aku mendorong tubuh ini ke sofa lalu duduk. Melihat arloji di lengan masih menunjukkan pukul 2 siang. Azan azhar masih sekitar 1 jam lagi. Panjang gimana, Non? Ah, si Mbok ingin tahu saja. Dia pasti penasaran sekali. Si Non pergi ke salon. Ia menduga. Iya, aku menjawab diiringi 2 alis yang meninggi. Oh, tadi yang antar dan Ferry ya. Habis jalan-jalan kan, Non? Sampai mobilnya dipulangkan lebih dulu. Si Mbok menggodaku. Enggak, ya aku dari nikahan mantan sekretarisku, Mbok. Tuh kan, Non. Bibi bilang juga apa? Kalau tadi telepon Mas Ferry, pasti gak bakalan ribet. Non tinggal dijemput dan diantar. Bi Atun ikut nimbrung. Ia membawa nampan berisi minuman. 1 gelas tinggi jus jambu. Aromanya tercium, mantap. Aku tak menanggapi apa kata Bi Atun. Hanya gelasnya saja yang kurai, lalu meminum jus di dalamnya seusai mengucap doa. Jadi teringat, kalau aku minum dan makan langsung lep saja. Sekarang aku harus biasakan berdoa. Kata Ferry, doa adalah satu-satunya penetralisir keburukan pada sebuah makanan atau minuman yang kita santap. Tadi si Non kemana? Bibi sama si Mbok khawatir. Bi Atun kembali bicara. Raut wajahnya memang dipenuhi rasa penasaran dan kecemasan. Gak kemana-mana, cuma diam sebentar. Terus ada Ferry datang. Aku menjawab bukan hal yang sebenarnya. Sesungguhnya aku malah pergi berbalik arah dari tempat tujuan, yaitu tempat resepsi Irlan. Oh ya, Mas Ferry tahu Non ada di sana? Tanya Bi Atun. Si Mbok sibuk membereskan sesuatu. Orang itu kan detektif. Tahu saja orang yang ia cari di mana. Aku kembali menjawab sambil menyuap kue nastar bikinan si Mbok. Aduh, calon suami siaga, Non. Bibi baru tanyain si Non, si Mas Ferry sudah nyari saja. Pungkas Bi Atun. Jadi Bibi yang teleponan dia suruh cari aku. Tanyaku. Kembali ku suap kue nastar ke dalam mulut. Hehe, kan khawatir Non. Takutnya si Non diculik lagi. Nauzubillah. Makasih ya Bi. Iyo Non. Aku ke kamar dulu ya Bi. Mau mandi. Aku pamit ke kamar. Bibi pun mengangguk. Iyo, silahkan. Nanti malam mau makan apa, Non? Kata Bi Atun. Ah, apa saja deh, Bi. Terserah. Aku menjawab sambil pergi. Iya, Rel. Ferry menjawab panggilan dariku. Fer, aku lupa. Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Ini soal Tante Windy dan Om Idris. Memangnya kenapa? Tanya Ferry dari kejauhan. Terdengar dia mengenyahkan nafas seperti sedang membanting tubuh ke atas kasur. Aku nemu sesuatu di kamar Mama soal mereka berdua. Dan aku mendapat informasi dari sana kalau Mama sembunyikan kasus kecelakaan papaku dulu. Dan Tante sama Om akulah penyebabnya. Tapi mereka tidak dihukum. Mama seperti sengaja taruh surat panggilan dari polisi itu, Fer. Kamu mau bantu aku selidiki mereka kan? Jelasku panjang lebar. Masa sih? Ia kaget. Kalau bisa sih kita ketemu aja. Ya, biar kamu bisa lihat. Aku berjalan pelan, mondar-mandir di dekat jendela kamar yang menjulang tinggi. Oke, kamu kabari aja mau ketemu di mana. Kebetulan besok aku banyak waktu luang. Sepulang kontrol Mama aku, kita ketemu. Tante Sandra kontrol besok? Tanyaku. Iya. Udah baikan kan, Fer? Aku lumayan khawatir. Udah. Tapi masih harus kontrol. Pagi-pagi kok. Siangnya kita bisa ketemu.
kamu bawa semua apa yang kamu temukan itu. Oke, semoga keadaannya makin membaik ya, Fer. Salam juga buat mama kamu. Kami pun di menit kemudian mengakhiri obrolan. Tiba-tiba ada pesan singkat datang. Dan itu dari anak buahku, dari John, yang kutugasi untuk mengintai rumah Arjuna yang dihuni oleh tante dan Om Idris. Ya, halo John, Bu Aurel. Ternyata mobil yang dipakai oleh Pak Idris itu memang hasil sewaan. Kami ada bukti-buktinya. Jadi mereka berbohong. Aku kaget. Mungkin Bu, tapi ada yang aneh, kata John. Aneh apa? Tanyaku makin penasaran saja. Apalagi kalau menyangkut tante dan Om Idris. Sepertinya Arjuna sakit. Tadi kami melihat ada dokter yang datang ke rumah. Loh, kok aneh? Tanyaku lagi. Kalau sakit ya bukanlah hal aneh. Setiap orang juga pasti pernah merasakan sakit. Kami cari tahu dari adiknya, Tania. Katanya kakaknya memang sakit, tapi dia tiba-tiba lemas dan susah untuk kemana-mana. Dek, apa? Kamu gak ngarang? Sama sekali enggak, Bu. Apa jangan-jangan Tante Windy yang racuni? Ah, sudahlah. Biar nanti aku selidiki. Kalau benar sakitnya Arjuna itu tidak wajar, ini tidak bisa dibiarin. Aku merasa kalau semuanya ganjil. Aku akan terus selidiki, Bu. Juga sampai kantor Pak Arjuna. Orang-orang saya akan sigap. Oke, saya tunggu kabar lainnya. Percakapan ku akhiri. Ini sudah keterlaluan. Pantas saja si Juna tak pernah menggangguku lagi. Seketika aku kembali ingat Ferry. Tak menunggu lama aku langsung ceritakan semuanya pada Ferry. Apa? Jangan bercanda, Rel. Masa segitunya? Dia masih tak percaya. Pun denganku. Fer, aku sudah tahu semuanya. Kalau Om Idris dan Tante Windy itu gak tinggal lagi di Kanada. Mereka sudah bangkrut. Jelas apa yang mereka utarakan padaku di kedatangan pertama mereka itu semuanya bohong. Aku menggigit kuku jari. Aku gak kenal sama mereka, Rel. Aku sama sekali gak tahu. Tapi kalau benar ada masalah yang mengakibatkan Arjuna seperti yang kamu bilang, aku gak akan tinggal diam. Aku akan terjunkan orang untuk selidiki semuanya. Oke, sekalian juga besok kita bertemu. Terus kita sama-sama ke rumah Arjuna. Gimana? Oke, boleh. Tapi soal Arjuna, aku sekarang akan telepon Tania. Gimana kondisi Arjuna sekarang? Aku tutup teleponnya ya, Rel. Jangan. Kita bicara bertiga saja. Aku mau dengar. Fer, please, ya, pintaku. Sejenak Ferry terdiam. Oke. Akhirnya Ferry menyetujui untuk konferensi panggilan kami. Jadi kini kami bertiga saling terhubung. Tut, tut. Halo, Kak Ferry. Jawab Tania di kejauhan sana. Assalamualaikum, Tania sayang. Kamu apa kabar? Tanya Ferry. Lembut sekali. Mungkin memang sudah biasa seperti itu. Ferry dan Tania akur. Waalaikumsalam. Maaf Kak, Tania lupa ucap salam. Tania baik-baik aja. Tapi Kak Juna enggak baik-baik aja. Dari nadanya Tania terdengar gelagapan. Ternyata apa yang dikatakan oleh John sudah mulai menemui titik terang. Aku masih diam tak bersuara. Mungkin Tania pun belum menyadari kalau panggilan mereka juga terhubung denganku. Arjuna kenapa? Tanya Ferry. Gak tahu Kak. 2 hari yang lalu Kak Juna baik-baik aja. Malamnya Kak Juna tiba-tiba menggigil. Lalu sekarang dia gak bisa ngapa-ngapain. Jalan pun gak bisa. Kayak lemas gitu. Tania dengan nada khawatir menjelaskan. Astagfirullah. Kamu udah hubungin rumah sakit? Pun Ferry khawatir. Sudah Kak. Sudah ada dokter yang datang kemarin. Katanya Kak Juna gak perlu dirawat. Dikasih obat saja. Entah dokter juga gak kasih tahu kenapa dengan Kak Juna. Tania kembali jelaskan dengan nada lirih. Kasihan sekali dia. Kalau gitu kamu hubungi rumah sakit. Kamu telepon ambulan ya. Bawa Kak Juna ke rumah sakit. Ferry memberi usul. Sudah Kak. Tapi gak datang-datang juga. Tante Windy bilang Kak Juna cuma lagi demam saja. Gak perlu dibawa ke rumah sakit. Loh,
Kok gitu? Gak tahu kak, Tania juga gak nyaman di rumah sejak ada mereka. Tapi mereka rawat Kak Juna kok. Mereka yang rutin kasih obat. Katanya Tania jangan dekat-dekat banget, takut menular. Emang gitu ya kak? Nada Tania makin melemah. Ya ampun Tania, jadi kakak kamu sekarang ada di mana? Aku angkat bicara. Tak sabar indera pengecap rasa ini ingin menumpahkan suara. Loh, Kak Aurel, kakak lagi sama Kak Ferry? Tania sepertinya terkejut mendengar suaraku. Enggak, kakak konferensi panggilannya. Ferry menjawab. Oh gitu, Tania pikir kakak lagi berduaan. Kata Tania lagi. Jadi Kak Juna di mana? Dan kok bisa dia tiba-tiba sakit? Makan apa sebelumnya? Selidiku. Gak tahu kak, Tania kan jarang deketan sama Kak Juna. Kita kan kayak kucing sama anjing. Nada Tania agak ketus. Tapi Tania merasa aneh aja. Sorenya Kak Juna bukar banget kak. Dan malamnya kok aku dengar Kak Juna merintih kesakitan. Saat itu juga tante sama om langsung menghubungi dokter. Besoknya dokter juga datang lagi. Dan dia dicek lagi kondisi Kak Juna. Maunya Tania sih Kak Juna dirawat saja. Tapi tante bilang kata dokter juga gak perlu. Tania terus menjelaskan panjang lebar. Ia pun jelaskan keadaan Arjuna yang aneh. Sakit tiba-tiba dan kondisinya lemah sekali. Oke Tania, Tania jaga Kak Juna ya. Kak Ferry minta sampel obatnya. Tania foto ya. Tapi tanpa sepengetahuan tante sama om, Ferry kembali angkat bicara. Duh kak, obatnya tante yang pegang. Tania gak tahu tante simpan di mana. Terdengar Tania seperti bingung sekali. Loh, kok aneh? Tanggapku. Oke, kalau gitu Tania jaga saja Kak Juna. Penyakit seperti itu gak ada yang nular. Yang penting Tania pakai masker, cuci tangan setelah bersentuhan atau setelah dekatan sama Kak Juna ya. Jangan ditinggalin. Ferry memberi pesan pada Tania. Tapi Tania katanya gak boleh ikutan, kata Tante Windy. Tania, Tania. Tiba-tiba terdengar suara Tante Windy memanggil-manggil nama Tania. Terdengar jelas olehku. Mungkin Ferry juga sama. Kak, ada Tante Windy. Aku mati. Belum juga Tania selesaikan kalimatnya, Ferry menyambar. Jangan dimatiin. Tania masukin ke saku ponselnya ya. Oh oke kak. Tania menurut. Tania, lagi apa? Belum tidur? Terdengar suara Tante Windy sudah mendekat ke posisi Tania. Walaupun ada kresek-kresek suara sentuhan speaker dengan benda entah apa. Belum Tan, Tania belum ngantuk. Oh ya sudah, minum dulu susunya ya sayang. Tante buatin khusus buat Tania. Iya tante, makasih. Diminum sekarang dong. Tek, jangan sampai Tania meminum susu itu. Bisa jadi Tante Windy racuni Tania. Tidak, bagaimana cara kami mencegahnya? Nanti ya Tan, Tania mau kerjain tugas. Kalau minum susu, nanti Tania suka langsung tidur. Tania kedengarannya menolak untuk terburu-buru minum. Sayang, lebih baik minum sekarang. Ayo. Kalimat Tante Windy terputus. Aku segera mencari nomor Tante Windy dan memanggilnya untuk menghambat paksaannya pada Tania. Karena aku curiga Tante Windy punya niat jahat. Ponsel Tante dering tuh. Alhamdulillah, Tania pun mendengar ponsel Tante Windy berdering. Aku yang memanggilnya. Aurel. Samar-samar Tante Windy menyebut namaku. Ya, aku memanggil dirinya. Untuk sejenak menjeda paksaannya terhadap Tania. Ferry masih diam tanpa bicara apapun. Mungkin takut terdengar oleh Tante Windy. Tania, Tante angkat telepon dulu. Kamu minum ya susunya? Iya Tante. Tania malah mengiyakan. Astagfirullah. Bagaimana caranya aku bicara pada Tania lebih dulu untuk tidak meminum susu itu? Saat Tante Windy akan menjawab panggilan dariku, panggilan segera aku akhiri. Aku langsung kembali bicara pada Ferry lebih dulu. Fer, kamu tolong cegah dulu Tania supaya gak minum apapun pemberian mereka.
Aku akan coba alihkan Tante Windy. Aku akan mengobrol dengannya. Ferry diam. Fer? Oke, aku ngerti. Panggilan segera aku akhiri. Lalu aku kembali panggil Tante Windy. Syukurlah. Mungkin Ferry saat ini sudah beritahu Tania untuk tidak meminum susu itu. Semoga saja Tania menurut. Halo Rel, kamu tumben telepon Tante. Jawab Tante Windy langsung tanggap. Aurel ingin tahu kabar Tante. Tante juga gak ke rumah Aurel lagi. Masih di Indo kan? Belum balik ke Kanada. Aku berbahasa basi. Semoga Ferry berhasil bilang pada Tania kalau susu itu tak harus Tania minum untuk menghindari hal buruk. Enggak, masih lama kok. Balik ke Kanada nanti saja. Tuh kan, Tante Windy terus berbohong. Padahal dia sekarang tinggal di Thailand, di pesisian. Dia juga bukan orang berpengaruh, hingga anak buahku sulit untuk mencari identitas mereka. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Ferry saat aku masih ngobrol dengan Tante. Ada apa? Apa yang ingin dia bicarakan? Bukannya dia tahu kalau aku sedang menelpon Tante Windy. Bersambung.